นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตุลาโภปุริสาจัญโยนะโสสัพพะตะจายาติยะตาโสจายาติติโรตังกุลังสุขเมดาติติBapak Ibu, saudara-saudari, seperti biasa, minggu pagi, aku datang ke wihara dengan tujuan untuk melakukan puja bakti, memberikan penghormatan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, belajar Dhamma, bermeditasi, dan melakukan kebajikan lainnya yang memberikan manfaat kebahagiaan bagi kita dalam hidup saat ini, dalam hidup yang akan datang. Juga kebajikan ini semoga menjadi kekuatan bagi kita untuk mencapai padamnya penderitaan. Itulah yang menjadi tujuan kita sebagai umat Buddha berbuat baik. Tidak cuma mengejar kebahagiaan sekarang, kebahagiaan akan datang, tapi juga kebahagiaan tertinggi, yaitu padamnya penderitaan. Inilah yang hendaknya selalu kita tekadi di dalam batin kita masing-masing. Yang menjadi tujuan setiap kali kita berbuat kebajikan, apapun itu jenisnya, baik itu berdana, melatih sila, ataupun bermeditasi. Bapak Ibu saudara sekalian, tidak terasa bulan Mei. Bulan Mei dalam agama Buddha kita sebut dengan istilah bulan Wisaka atau bulan Wesaka. Kita mengetahui tentunya bulan Wesaka atau bulan Wisaka yang secara penanggalan umum adalah bulan Mei adalah bulan yang istimewa bagi kita umat Buddha, yaitu setiap bulan Mei tiba kita memperingati tiga peristiwa suci yang erat kaitannya dengan kehidupan Guru Agung junjungan kita Sang Buddha Gotama. Apa tiga peristiwa suci itu? 1. Kita memperingati kelahiran Bodhisatta. 2. Kita memperingati di mana Bodhisatta Petapa Gotama mencapai pencerahan sempurna, menjadi arahat sama Sang Buddha. Yang ketiga, kita memperingati di mana Sang Buddha Gotama parinibbana, wafat agung. Inilah tiga peristiwa yang biasanya jatuh di bulan Wisaka. Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca kitab suci, banyak ungkapan yang menjelaskan bahwa Buddha hadir untuk membawa kebahagiaan. Kebahagiaan bagi siapa? Kebahagiaan bagi kita umat manusia. Kebahagiaan bagi semua makhluk. Kebahagiaan bagi dunia. Kebahagiaan bagi para dewa juga. Karena kita mengetahui saat Sang Buddha ada, beliau tidak hanya memberikan bimbingan Dhamma kepada manusia, tapi beliau juga memiliki waktu di mana beliau membabarkan Dhamma untuk para dewa. Ada 3 waktu jaga dalam sehari-hari yang
digunakan oleh Sang Buddha. Patamayama, mulai dari jam 18 sampai jam 22. 4 jam. Itu waktu di mana Sang Buddha mengajar para biku, bikuni yang ada pada saat itu, mengajar upasaka-upasika, mengajar manusia, memberikan khotbah-khotbah yang sesuai dengan kemampuan yang bisa dicerna oleh manusia. Kemudian jam 22 sampai jam 2 subuh, Sang Buddha menggunakan waktu untuk membabarkan dhamma kepada para dewata. Satu contoh nyata, tadi Bapak Ibu sudah bacakan Manggala Sutta. Ya, kan di situ disebutkan ketika hari menjelang pagi. Jadi itu waktunya tengah malam. Kan kalau kita sudah jam 00 ke sini kan sudah pagi ya, sudah masuk pagi di hari berikutnya. Nah, saat itulah dewa tersebut datang dan Sang Buddha memberikan bimbingan dhamma. Dewa datang bertanya kepada Sang Buddha. Kalau dalam Manggala Sutta berkaitan tentang berkah. Lalu jam 2 sampai jam 6 pagi. Sang Buddha istirahat 1-2 jam. Mengistirahatkan tubuh fisiknya. Lalu beliau meditasi memindai semesta. Meditasi Mahakaruna Bhawana. Melakukan aktivitas pribadi, mandi dan sebagainya. Setelah itu beliau kemudian berjalan menuju orang yang dilihat lewat meditasi Mahakaruna Bhawana. Siapa yang pada hari itu punya potensi mencapai kesucian? Inilah yang beliau lakukan. Jadi memberi manfaat kebahagiaan bukan cuma untuk manusia, tapi juga untuk para dewa, untuk semua makhluk, untuk dunia ini. Dan itu Bapak Ibu sekalian, lewat rintisan yang panjang. Kita mengetahui saat beliau sudah bertekad menjadi bodhisatta, 10 parami beliau latih dalam setiap kali kelahirannya, dalam setiap kali kehidupannya. Dan 10 parami itu dalam 3 tingkatan. Parami biasa, parami menengah, dan parami yang luar biasa atau yang lebih tinggi. Ya, 10. Mulai dari dana sampai parami tertinggi. Bapak Ibu sekalian, disebutkan juga di dalam kitab komentar bahwa Buddha memiliki 3 tugas. Apa tugasnya? Yang pertama adalah Lokatacarya. Sebagaimana tadi sudah disebutkan, diberi dalam contoh. Setiap pagi Sang Buddha meditasi Mahakaruna Bhawana. Meditasi memindai semesta. Siapa yang pada hari itu punya potensi untuk mencapai tingkat kesucian? Setelah beliau ketahui bahwa yang punya potensi mencapai tingkat kesucian adalah si ini, maka di waktu berikutnya beliau akan berjalan, membawa mangkok, mengenakan jubah secara rapi, sambil pindah patah, mengarah menuju orang yang sudah dilihat tersebut. Ada Sunita sebagai contoh kasus. Tukang sapu. Punya potensi untuk mencapai kesucian. Beliau berjalan menuju Sunita, tukang sapu tersebut. Sunita mengetahui dari kejauhan Sang Buddha menuju ke arahnya. Sunita berusaha menjauh. Kenapa? Karena dia orang rendah, profesinya cuma tukang sapu. Tapi Sang Buddha terus bergerak menuju tempat di mana Sunita berada saat itu sedang membersihkan jalan. Terus mendekat, Sunita berusaha menyingkir, tapi tidak ada lagi tempat untuk menyingkir. Sampai akhirnya Sang Buddha berdiri di hadapan Sunita. Sunita tidak berani memandang Sang Buddha, karena dia orang rendah. Tapi Sang Buddha malah menyapa dia.
Sunita, kamu mau jadi biku? Antara mimpi dan kenyataan. Selama ini tidak pernah ada orang yang kastanya tinggi mengajak dirinya bicara. Sunita menjawab, mau Bante. Sunita ditasbih oleh Sang Buddha menjadi biku dan mampu mencapai tingkat kesucian. Buddha melaksanakan tugasnya bagi dunia. Mencari orang-orang atau makhluk lain, para dewa, yang memang punya potensi untuk mencapai kesucian. Beliau datangi, beliau beri bimbingan dhamma, hingga akhirnya orang atau makhluk tersebut pun mengalami pencapaian kesucian. Bapak Ibu sekalian, itu satu contoh di mana Sang Buddha melakukan tugasnya bagi dunia. Belum lagi kalau kita membaca ya riwayat hidup Sang Buddha, masih banyak contoh-contoh lainnya. Termasuk Sang Buddha melihat Sigala, ya, pemuda yang pagi-pagi di kota Rajagaha bangun untuk memuja 6 arah. Itu pun masuk di dalam meditasi mahakarunanya. Sehingga pada kesempatan itu Sang Buddha pun mendatangi Sigala. Bahkan pada saat Sang Buddha meditasi Mahakaruna Bhawana, beliau juga melihat Yaka Alawaka punya potensi mencapai kesucian. Beliau pun mendatangi Yaka Alawaka yang bengis, congkak, beringas, pemakan manusia. Hingga akhirnya Yaka Alawaka pun mengenal Dhamma. Mampu mencapai tingkat kesucian menjadi Sotapanna. Inilah yang dilakukan oleh Buddha sebagai tugas pertama beliau. Memberi manfaat bagi dunia. Lokatacarya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tugas Buddha yang kedua adalah nyatatacarya. Memberi manfaat bagi keluarga. Biar bagaimanapun beliau sebelum meninggalkan istana itu punya sanak keluarga. Punya kerabat, punya orang tua, punya saudara. Maka setelah beliau mencapai pencerahan sempurna, beliau pulang ke Kapilawatu. Untuk apa? Untuk menemui kerabatnya, saudaranya, ayahnya, bekas istrinya, putranya. Untuk apa? Diberi bimbingan dhamma. Raja Suddhodana, ayah dari Pangeran Siddhartha, diberi bimbingan dhamma, mencapai tingkat kesucian pertama. Diberi bimbingan dhamma lagi, sampai akhirnya Raja Suddhodana pun mencapai tingkat kesucian tertinggi. Rahula, putra Pangeran Siddhartha, menjadi samanera memasuki kehidupan suci. Mencapai tingkat kesucian tertinggi. Ya, saudara bekas istrinya juga mencapai tingkat kesucian tertinggi. Kerabat-kerabatnya yang lain juga mencapai tingkat-tingkat kesucian. Inilah bagaimana tugas bagi keluarga. Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan sehari-hari kadang ada juga ketakutan pada diri orang tua. Takut kalau anaknya jadi biku, nanti nggak pulang lagi ke rumah. Ya, hal seperti itu banyak sekali terjadi. Nanti tinggalnya di wihara, terus boleh pulang ke rumah, Sang Buddha aja kan pulang ke Kapilawatu. Kami para biku pun diizinkan untuk pulang ke rumah. Untuk apa? Memberi kesempatan bagi keluarga. Memberi bimbingan dhamma, minimal bisa mereka berdana makan kepada kami sebagai para biku. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut, nggak usah khawatir. Kalau satu saat anaknya minta pengen jadi biku, restui saja. Jangan sampai punya pikiran, oh, nanti kamu nggak pulang lagi, nanti kita nggak ketemu lagi. Seolah-olah sudah di alam lain jadi biku itu. Ya tidak, boleh. Ya, boleh pulang. Ya, jadi untuk apa?
memberi bimbingan dhamma kepada orang tuanya, memberi bimbingan dhamma kepada kakak adiknya, kepada sanak kerabatnya yang lain. Ya, boleh kok. Jadi nggak usah takut Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi jangan sampai punya pemikiran, wah nanti kalau jadi biku nggak boleh pulang ke rumah. Boleh, ya. Dengan tujuan untuk memberi bimbingan dhamma, memberi kesempatan minimal bagi keluarga untuk mempersembahkan dana makanan, baik itu makan sarapan ataupun makan siang, ataupun kalau sore ya bisa berdana minuman yang memang bisa diizinkan dikonsumsi. Jadi jangan ada ketakutan. Kalau kita melihat contoh, Sang Buddha saja melakukan itu. Ya, jadi tujuannya untuk memberi kesempatan kepada keluarga berbuat kebaikan, baik itu mendengar dhamma ataupun berdana. Ya, jadi jangan takut sekali lagi. Nah, itu tugas yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, tugas Buddha yang ketiga adalah Buddhata Carya, memberi manfaat sebagai Buddha. Kepada siapa? Kepada para biku, murid-muridnya. Beliau menetapkan aturan-aturan winaya yang tujuannya adalah untuk perkembangan kemajuan batin bagi para biku. Dan setiap winaya yang ditetapkan itu berdasarkan apa yang pantas atau tidak pantas di mata masyarakat. Jadi tidak langsung Sang Buddha secara otoriter misalkan menetapkan aturan ini nggak boleh, itu nggak boleh, tidak. Tapi ini didasari oleh adanya kepantasan di mata masyarakat, pantas atau tidak. Ya, ketika itu dinilai tidak pantas, maka aturan pun dibuat. Ya, jadi ini tugas yang ketiga Sang Buddha, yaitu menetapkan aturan-aturan yang bermanfaat, yang berguna bagi para biku murid-muridnya. Inilah Bapak Ibu sekalian, 3 tugas Buddha. Memberi manfaat bagi dunia, memberi manfaat bagi keluarganya, memberi manfaat bagi para biku murid-muridnya. Bapak Ibu sekalian, lebih lanjut, di dalam Arakkhya Sutta yang ada pada kitab suci Anguttara Nikaya kelompok 7, sutta ini menjelaskan bahwa Sang Buddha punya 7 kualitas, 7 sifat istimewa. Ya, 4 adalah kualitas di mana tidak ada hal yang perlu disembunyikan oleh Tathagata. 3 lainnya adalah 3 hal di mana Tathagata itu tidak tercela. Jadi semuanya ada 7 kualitas istimewa yang dijelaskan dalam Arakkhya Sutta, Sutta Khotbah Sang Buddha yang ada pada kitab suci Anguttara Nikaya kelompok 7. Kita bahas poin pertama, yaitu di mana tidak ada yang disembunyikan oleh Tathagata. Dalam hal apa? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, Tathagata itu memiliki kesempurnaan, kemurnian dalam perilaku fisik. Perilaku fisik Tathagata itu tidak tercela. Disebutkan di situ adalah parisuddha kaya samacaro. Ya, tidak ada perilaku fisik yang tercela dari Tathagata yang perlu disembunyikan. Dalam hal apa perilaku fisik itu? Bapak Ibu sekalian, yang disebut perilaku fisik, perilaku tindakan lewat jasmani, umumnya 3. Apa? Membunuh, mencuri, berperilaku seksual yang salah. Nah, ini tidak dilakukan oleh Tathagata. Tathagata murni dalam perilaku fisik.
beliau tidak membunuh, beliau tidak mencuri, beliau tidak melakukan perilaku seksual yang salah. Beliau sudah benar-benar bebas dari kejahatan. Benar-benar murni dalam tindakan perilaku jasmani, murni dalam tindakan perilaku fisik. Tidak ada yang disembunyikan lagi. Ya, kan beda kadang-kadang sama kita. Ya, mau ngambil sesuatu kan masih sembunyi-sembunyi. Nah, jadi tata gata tidak lagi seperti itu. Ya, beliau sudah benar-benar murni perilaku fisiknya. Tidak ada tindakan pembunuhan, kekerasan, penganiayaan, tidak ada pengambilan barang yang tidak diberikan, juga tidak ada perilaku seksual yang salah. Ini hal yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, adalah tata gata murni, sempurna dalam hal perilaku ucapan. Parisuda, waci, samacaro. Ya, ucapan beliau bebas, tanpa kebohongan. Tanpa kata-kata kasar, cacian makian, tanpa hasutan, tanpa provokasi, tanpa omong kosong. Ya, tidak bergosip. Benar-benar perilaku ucapan beliau itu murni. Tiada kebohongan dalam kata-katanya. Makanya kalau kita membaca suta-suta, kita juga akan menemukan sering disebutkan bahwa Sang Buddha itu melakukan apa yang beliau ucapkan, mengucapkan apa yang beliau lakukan. Jadi benar-benar selaras tindakan dan ucapannya, ucapan dan tindakannya sesuai, tidak bertolak belakang. Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita waspadai, ini sekarang marak. Kenapa? Banyak kebohongan disampaikan. Dan itu diulang-ulang. Sehingga apa? Masuk ke dalam bawah sadar dan orang akan menganggap itu sebagai kebenaran. Makanya kita harus hati-hati. Ya, jangan cuma kita mengendalikan mulut sekarang ini, kita juga harus hati-hati mengendalikan jari. Ya, makanya kalau dapat berita apa-apa, disaring dulu sebelum di-sharing. Ya, difilter dulu, diteliti, benar enggak. Jadi jangan langsung dapat berita, langsung pencet, sebarin, broadcast, sharing. Filter dulu, kan kita punya pikiran ya untuk menelaah, ini berita sesuai enggak, benar enggak. Jadi jangan langsung gampang, pokoknya saya dapat dari si A, si B nih, ini orangnya saya percaya langsung. Hati-hati, mulutmu harimaumu, jarimu juga harimaumu zaman sekarang itu. Ya, jadi kita harus benar-benar menelaah. Jangan sampai hoax kita sebar-sebarin terus. Stop. Kalau memang kita tahu itu kebohongan, ya tiru perilaku Sang Buddha, murni dalam ucapan. Jangan lagi kita menyebar berita-berita yang tidak jelas, berita-berita palsu, berita-berita yang mengandung kebohongan. Ya, jadi tiru Guru Agung junjungan kita dalam hal perilaku yang kedua, murni dalam ucapan. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, perilaku tata gata murni, sempurna secara mental. Parisuda mano samacaro. Ya, mentalitasnya, pikirannya, batinnya Sang Buddha itu murni. Batin yang murni itu seperti apa? Pikiran yang murni, mentalitas yang murni itu seperti apa? Tidak serakah. Tidak ada niat jahat. Tidak punya pandangan salah. Ya, jadi ini patut kita miliki juga Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi
tidak ada pikiran serakah, tidak punya niat jahat, tidak punya pandangan salah. Ini menjadi penting. Kenapa? Nanti kalau kita terus memendam pikiran serakah, ya kan? Di dalam Dhammapada sudah disebutkan, pikiran itu pemimpin, pikiran itu pelopor. Kalau kita biarkan pikiran serakah itu terus ada dalam pemikiran kita, tindakan kita, ucapan kita pun akan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Pikiran serakah, ucapannya pun menjadi serakah. Pikiran serakah, tindakan jasmaninya pun akan menjadi serakah. Nanti apa yang bukan miliknya diakui, apa yang bukan miliknya diambil. Nah, ini pikiran serakah. Bahaya sekali kalau kita membiarkan pemikiran serakah ini berdiam di dalam mentalitas kita. Niat jahat juga demikian. Kan kadang-kadang, ya pastilah dalam keseharian ada orang yang kita tidak sukai, ya kan? Ada nggak? Jujur aja, pasti kan kita mungkin nggak suka sama seseorang. Nah, mungkin ada niat jahat kepada orang tersebut. Cepat-cepat dibuang, dieliminir, jangan dibiarin terus. Ya kenapa? Nanti kalau sudah punya niat jahat, mumpung lagi puja bakti, dia duduk di depan saya nih, saya mau siapin tali. Ini sebagai contoh saja, jangan ditiru. Ya, saya mau ikat sama sebelahnya. Itu jangan diterusin, stop, buang. Ya kenapa? Nanti kalau kita melakukan hal seperti itu, menjadi persoalan baru buat kita. Ya makanya begitu niat jahat muncul juga harus kita buang. Pandangan salah juga sangat berbahaya Bapak Ibu sekalian. Ya, salah satu contoh kekeliruan yang sering terjadi dalam meditasi. Banyak orang itu meditasi mengejar kesaktian. Ya toh? Kadang meditasi ditanya, Bante meditasi sudah mencapai apa? Dapat apa? Udah bisa terbang belum? Saya bilang saya meditasi bukan mencari seperti itu. Kalau memang bisa terbang dengan melakukan meditasi, ngapain? Capek-capek, udah ada banyak pesawat. Ya toh? Udah bisa bicara jarak jauh belum Bante? Mau ngapain? Udah ada handphone, yang penting ada pulsa, sinyalnya kuat. Nggak perlu kita mencari hal-hal yang seperti itu. Micca samadhi yang diajarkan oleh Sang Buddha adalah sama-sama di meditasi benar, bukan mencari hal-hal yang seperti itu. Bagaimana kita membuat batin tenang, dan dari ketenangan batin itu diarahkan untuk ke pandangan terang. Ya, ini sebagai contoh dari pandangan yang keliru, pandangan yang salah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang ketiga, perilaku mental Tathagata itu murni. Yang keempat Bapak Ibu sekalian adalah tidak ada penghidupan salah yang dilakukan oleh Tathagata. Ya, jadi dalam hal mendapatkan 4 kebutuhan pokok, Sang Buddha tidak menggunakan cara-cara yang salah, tidak menggunakan cara-cara yang rendah. Ya sama seperti Bapak Ibu sekalian juga, kan sebagai umat awam, perumah tangga, upasaka upasika hendaknya memiliki mata pencarian yang benar. Tidak berdagang makhluk hidup, tidak berdagang daging, tidak berdagang senjata yang fungsinya untuk membunuh. Ya, tidak berdagang minuman keras, tidak berdagang racun. Tapi kalau Bapak Ibu dagang bahan bangunan, kemudian jual gergaji golok, itu tidak menjadi soal. Itu alat pertukangan, bukan alat untuk membunuh. Ya. Para biku aja diizinkan untuk punya alat pertukangan, karena ada beberapa biku juga yang istilahnya ketika pembangunan wihara itu ikut terlibat jadi tukang, jadi kenek juga, ya. Jadi itu beda lagi kasusnya. Kalau satu saat digunakan untuk tindakan kejahatan, nah itu lain soal. Nah Bapak Ibu sekalian, sebagai biku kami pun memiliki kewajiban untuk apa? Punya mata pencarian benar. Sebagaimana ini juga dimiliki oleh Sang Buddha. Di dalam Samyutta Nikaya ada percakapan antara Bante Sariputta dengan seorang petapa pengembara wanita.
yang namanya Suci Muki. Pagi itu Bante Sariputa pindah patah. Betapa pengembara wanita Suci Muki ini baru saja tiba di kota Rancagaha. Dia melihat Bante Sariputa pindah patah. Dia mengikuti. Setelah cukup mendapat dana makan, Bante Sariputa mencari tempat untuk menyantap dana makanan yang telah beliau terima. Betapa wanita ini memperhatikan terus. Melihat apa yang dilakukan oleh Bante Sariputa. Setelah dia melihat Bante Sariputa selesai makan, dia pun kemudian mendekat. Memberi hormat, memberi salam. Meskipun dia pertapa wanita dari ajaran lain. Tapi dia tetap memberikan penghormatan kepada Bante Sariputa. Sebagaimana lazimnya kebiasaan yang ada. Nah Bapak Ibu sekalian, setelah itu dia bertanya, Bante, saya mau bertanya kepada Bante. Suci Muki pertapa pengembara wanita itu mengatakan demikian. Bante, apakah Bante mendapat makan dengan mata memandang ke bawah? Tidak, saudari. Apakah Bante mendapat makan dengan mata memandang ke atas? Tidak, saudari. Apakah Bante mendapat makan dengan mata memandang ke empat arah? Tidak, saudari. Apakah Bante mendapat makan dengan mata memandang ke arah-arah di antaranya? Dari empat arah, kan itu masih ada lagi ya. Ada tenggaranya, ada barat lautnya, ada barat dayanya, ada timur lautnya. Tidak, saudari. Jadi tidak mendapat makan dengan mata memandang ke bawah, ke atas, ke empat arah, ke arah yang lain juga. Apa maksudnya? Bapak Ibu sekalian, dalam sutta ini Bante Sariputa menjelaskan makna yang sesungguhnya bagaimana layaknya seorang petapa, seorang biku mendapatkan support 4 kebutuhan pokok dari umat awam perumah tangga. Aku mengerti maksud pertanyaanmu, saudari. Mendapat makan dengan mata memandang ke bawah itu memiliki makna. Melihat garis tanah. Ya, melihat garis tanah. Kan kadang-kadang ada. Ya, ketika mau bikin apa, dilihat-lihat dulu garis-garisnya. Cocoknya buat usaha apa? Oh, kalau buat ini nggak cocok, cocoknya buat ini. Nah, ada yang seperti itu. Nah, para biku, para samana tidak mendapat makan dengan cara seperti itu. Ya, maksud? Ya, tidak menggunakan praktek yang namanya watu wija. Ya, membaca garis tanah. Kadang-kadang saya juga suka dapat pertanyaan. Waktu blessing rumah, Bante, saya bikin tangganya di sini, Bante, cocok enggak, Bante? Cocok aja, yang penting kamu berbuat baik. Jendelanya di situ, Bante, cocok enggak, Bante? Cocok aja, yang penting kamu berbuat baik. Ya toh? Kembali lagi, kalaupun misalkan hitung-hitungannya bagus garis tanahnya, tapi kebajikannya nggak ada, rezekinya lancar nggak? Jadi bergantung bagaimana perbuatan kita, tindakan kita, peruntungan kita itu, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kalau mau lancar-lancar usaha, ya rezekinya banyak, ya gemar berdana atau solusinya sudah diajarkan di dalam Dhamma. Ya, jadi bukan dengan dihitung dulu, mau bikin ini, dihitung dulu, mau bikin itu. Dihitung RAB-nya aja. Ya, anggaran belanja bangunannya itu yang dihitung. Biar nggak salah. Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu mata memandang ke atas, maksudnya apa? Aku mengerti maksud pertanyaanmu, saudari. Mata memandang ke atas itu adalah membaca konstelasi. Garis bintang, horoskop. Dalam istilah Dhamma disebut nekata wija. Kan ada toh, kalau kita langganan majalah mingguan, koran mingguan, ya kan? Ada tuh ya. Apa istilahnya, bintangnya apa? Ini bulan April apa bintangnya? Hah? Aries, ya. Aries ya, misalkan minggu ini peruntungannya bagaimana?
Minggu ini asmaranya bagaimana? Kan ada yang seperti itu. Dan kadang-kadang kita terpengaruh dengan konsepsi-konsepsi seperti itu. Padahal kembali lagi bagaimana tindakan kita. Ya toh? Kalau misalkan kesehatannya baik tapi makannya jorok. Lah, nggak menunjang kesehatan yang baik yang sudah diramalkan dalam ramalan bintang. Ya kan? Ya. Keuntungannya baik tapi malas tidur melulu. Nah sama juga nggak bakal maju. Ya, jadi jangan terlalu kita meyakini hal-hal seperti itu. Yakinlah dengan tindakan yang kita lakukan. Bila mana kita berbuat baik, ya, disitulah kita akan mendapat kebahagiaan, kemujuran, ya, kelancaran, kemudahan dalam segala hal. Mata memandang ke empat arah. Aku mengerti maksud pertanyaanmu, saudari. Apa maksudnya Bapak Ibu sekalian? Mata memandang ke empat arah. Menjadi kurir. Ya. Mencari arah barat, timur, selatan, utara. Jadi menjadi kurir. Makanya Bapak Ibu jangan pernah ya nitip sesuatu sama Bante. Ya nanti merendahkan nanti. Nanti Bapak Ibu jadi gampangin. Kamu mau nitip apa-apa ya? Itu sama Bante itu aja tuh. Jadi jangan sampai seperti itu. Itu merendahkan kebikuan. Ya, itu merendahkan kebikuan. Ya, termasuk nitip salam. Ya, kadang-kadang kan, Bante mau ke sana ya, titip salamnya kalau ketemu pengurus yang di sana. Nah, memangnya biku kurir apa? Ya, jadi itu merendahkan kebikuan. Ya, meskipun kami sering disebut berjubah kuning, bukan berarti kami ini petugas kurir. Ini yang ketiga. Yang keempat, mata memandang ke arah-arah di antaranya. Ya, Bapak Ibu sekalian, itu maksudnya adalah ramal-meramal yang lain. Ya, seperti meramal wajah. Kupingnya begini itu nanti begini. Ya, hidungnya begini itu nanti begini. Alisnya begini itu nanti begini. Meramal bentuk tubuh. Malah di zaman dulu ada juga ramalan yang mengartikan sesuatu yang digigit tikus. Ada. Ya, karena di Suta disebutkan demikian contoh kasusnya. Ada ramalan misalkan kaos kaki digigit tikus ujungnya. Bagian jempol. Kenapa? Bau. Ya. Jadi jangan meyakini hal-hal seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi inilah bagaimana seorang biku, seorang petapa dalam dhamma mendapatkan support 4 kebutuhan pokok. Tidak menggunakan cara-cara rendah. Jadi benar-benar mengikuti apa yang dicontohkan oleh Sang Buddha, yaitu murni dalam mendapatkan support 4 kebutuhan pokok dari perumah tangga. Ya, parisuddha jiwo. Tathagata murni dalam mendapatkan penghidupan benar. Ini 4 hal yang pertama yang mana tidak perlu disembunyikan oleh Tathagata. Bagian kedua adalah di mana Tathagata itu tidak dapat dicela. Dalam hal apa? Ya, poin yang berikutnya, yang kelima, Tathagata tidak dapat dicela karena Tathagata telah membabarkan dhamma dengan baik, dengan sempurna. Ya, kalau kita baca nama Karapata, kalau kita baca Dhammanusati, Swakata Bhagavato Dhammo, ya kan dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Tathagata. Jadi tidak ada lagi yang disembunyikan. Semua sudah benar-benar disampaikan. Tidak ada yang namanya ajaran rahasia di dalam Dhamma Winaya yang telah diajarkan oleh Buddha Gautama. Semuanya sudah terang, semuanya sudah jelas. Karena Tathagata sudah membabarkan Dhamma dengan baik, dengan sempurna, maka tidak ada yang pantas dicela dalam diri Tathagata. Ya, jadi sebagai guru yang memang hendaknya seperti itu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu jadi guru, ya jangan menyembunyikan ilmu-ilmu. Jangan takut tersaingi dengan murid-muridnya.
Ya, jadi jangan pelit sama ilmu. Sampaikan saja apa yang Bapak Ibu ketahui, yang itu adalah benar sesuai dengan apa yang nyatanya. Jadi tidak perlu disembunyikan. Jadi nanti kalau saya ngajarin banyak-banyak ilmu sama murid saya, nanti dia lebih pintar dari saya. Gak usah berpikiran seperti itu. Ya, justru ketika kita sering berbagi pengetahuan, dari situ kita akan mendapat juga banyak pengetahuan. Ya kan? Apa yang kita berikan akan kembali kepada diri kita. Kita berbagi pengetahuan, kita berbagi ilmu, kita berbagi dhamma. Ya, kita juga akan mendapat banyak pengetahuan. Akan banyak mendapat ilmu yang berguna untuk kehidupan kita. Ya, jadi nggak perlu sembunyi-sembunyi pengetahuan. Ya, jadi kalau misalkan punya resep apa, ibu-ibu, ya temennya nanya, ya kasih aja, nggak usah. Ya, nggak usah takut. Nanti kalau dia bikin juga, nanti jadi saingan saya. Nggak usah berpikir seperti itu. Pelit itu namanya. Ya, kikir. Ya, jadi bagi saja. Kenapa? Tangan orang kan beda-beda. Ya kan? Plus keringatnya juga beda. Ya, jadi nggak usah takut. Nggak usah takut tersaingi. Ya, karena seperti Sang Buddha, meniru teladan-teladan Sang Buddha. Memberikan sesuatu pengetahuan, memberikan dhamma dengan baik, dengan sempurna. Tidak ada yang disembunyikan. Yang keenam, Bapak Ibu sekalian, jalan menuju nibbana telah dinyatakan dengan baik. Itu saya singkat saja karena di situ uraiannya panjang. Jadi poinnya yang keenam, ya dari sutta itu adalah jalan menuju nibbana telah dibabarkan dengan baik. Sang Buddha sudah menunjukkan jalan menuju kebahagiaan tertinggi. Jalan menuju kebahagiaan sejati. Jalan menuju nibbana. Apa? Jalan mulia berunsur 8. Ya, pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencarian benar, usaha benar, perhatian benar, dan meditasi benar. Ya, sama diti, sama sangkapo, sama kamanta, sama waca, ya, sama ajiwo, sama wayamo, sama sati, dan sama samadhi. Ya, yang nanti bila mana kita melaksanakan jalan ini, di dalam sutta yang lain disebutkan akan memunculkan faktor ke-9 dan ke-10. Apa yang ke-9? Pengetahuan benar. Sama nyana. Yang ke-10 apa? Sama wimuti, kebebasan benar. Ya, jadi itu satu kesatuan. Sutta yang lain juga menyebutkan apa dasar yang bisa menguatkan meditasi. Dasar yang bisa menguatkan meditasi itu adalah 7 faktor sebelumnya dari jalan mulia berunsur 8. Meditasi akan menjadi baik bila mana ditopang oleh pandangan benar. Bila mana ditopang oleh pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencarian benar, usaha benar, dan perhatian benar. Jadi itu satu kesatuan yang kalau dibolak-balik ya ke situ aja. Yang mana tujuannya adalah menuju nibbana, menuju padamnya penderitaan. Ini yang ke-6. Yang ke-7, Bapak Ibu sekalian, yang terakhir adalah ratusan, ribuan, bahkan jutaan siswanya yang mengikuti ajaran Sang Buddha mampu mencapai padamnya derita. Ya, jadi banyak sekali murid-murid Sang Buddha ya di masa lalu yang hidup sejaman dengan beliau mampu mencapai tingkat-tingkat kesucian. Makanya kalau kita membaca sutta, kalau orang itu mengerti, memahami, menembus dhamma, sering ada ungkapan, ya. Ketika mencapai sotapanna, itu diungkap. Yang kinci samudaya dhammang, sabantang niroda dhamma. Mendapat pengertian, pemahaman bahwa segala sesuatu yang muncul karena perpaduan faktor pembentuk, sewajarnya mengalami kehancuran.
Kalau kita Bapak Ibu sekalian baca sutta ada ungkapan seperti itu, di akhir sutta itu menjadi penanda bahwa orang yang mendengar itu mencapai mata dhamma, mencapai tingkat kesucian pertama menjadi sotapanna. Ya, jadi apa ini maksudnya? Itu adalah pencapaian tingkat kesucian sotapanna. Ungkapannya seperti itu. Kalau seandainya yang mendengar khotbah itu mencapai tingkat kesucian tertinggi, di sutta disebutkan demikian, kina jati usitang brahmacaryang katang karaniang nak parang itatayati pajanatiti. Kina jati, tidak ada lagi kelahiran berikutnya, tidak ada lagi kelahiran kembali. Usitang brahmacaryang, ya, kehidupan suci sudah sempurna dijalani. Katang karaniang, ya, semua tugas sudah dilakukan, semua kewajiban sudah dikerjakan. Nak parang itatayati pajanatiti. Tidak ada lagi tugas kewajiban baru, tidak ada lagi tugas kewajiban berikutnya. Itu menjadi penanda orang itu mencapai arahat. Dalam banyak sutta banyak kita menemukan. Kadang-kadang Sang Buddha ditemani oleh 30 biku, 60 biku, 500 biku, 1000 biku, 1250 biku, 20.000 biku. Rata-rata mereka semua sudah mencapai tingkat kesucian. Baik itu Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan Arahata. Jadi banyak murid-murid Sang Buddha yang mencapai tingkat-tingkat kesucian. Jumlahnya ya bukan cuma ratusan, ya, tapi juga ribuan, bahkan bisa dikatakan juga jutaan. Ya, jadi ini di mana Tathagata itu memiliki hal yang tidak dapat dicela. Ini diterangkan, dijelaskan di dalam Arakkhya Sutta yang bisa kita temukan pada kitab Suci Anguttara Nikaya kelompok 7. Bapak Ibu sekalian, ya, kita sudah memasuki bulan Waisak. Mari kita sambut datangnya Tri Suci Waisak dengan lebih giat lagi kita belajar dan melaksanakan Dhamma. Jadi beberapa wihara juga sudah dimulai masa sebulan pendalaman Dhamma. Ya, besok di wihara ini juga dimulai ya. Ya, dengan adanya Dhammatok, ya. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan kesempatan itu untuk menambah wawasan pengetahuan bagi Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi terus belajar, dan terus melaksanakan Dhamma agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya di dalam Dhamma. Semoga apa yang disampaikan menambah wawasan pengetahuan, keyakinan dapat dipraktekkan dalam keseharian. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sabe sata bon skitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.